Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga praktikum geomatika ini akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu yang pertama kemarin overview ya. Kemudian yang kedua adalah cara melakukan registrasi melalui proses georeferencing dan rektifikasi. Yang ketiga adalah kita akan melakukan editing data spasial dan data atribut. Atau secara lebih spesifik adalah kita akan melakukan pembuatan data vektor melalui proses digitasi yang menggunakan peta dasar berupa data raster. Nah, mungkin sudah saya berikan di materi terkait data spasial, baik itu data raster maupun data vektor, cara penggunaannya dan pengertiannya. Nah, di sini kita akan langsung praktikkan. Kita siapkan dulu lembar kerja ArcMap. Di sini saya gunakan sistem koordinat GCS ya. Kita lihat di klik kanan Properties. Saya gunakan yang Geographic Coordinate System WGS 1984 karena data raster yang akan saya gunakan menggunakan sistem koordinat GCS ya. Di petanya tidak memiliki informasi koordinat UTM. Oke, langsung saja saya add datanya. Datanya ada di ini ya, Kecamatan Banyumanik Rectify ya, jadi sudah saya rektifikasi. Kemarin kita gunakan Kota Semarang, tetapi karena komponen datanya cukup banyak ya, jadi saya gunakan lingkup yang lebih kecil, yaitu skala kecamatan. Ini adalah data raster yang merupakan hasil konversi dari data vektor. Nah, jadi awalnya ini merupakan data vektor yang diolah menggunakan software pengolahan SIG, kemudian dikonversi menjadi data raster dengan ekstensi JPG. Ya, jadi ini saya dapatkan di internet, formatnya JPG, data raster ya. Kemudian berbekal dengan data raster ini, langkah pertama adalah saya lakukan terlebih dahulu registrasi menggunakan georeferencing dan rektifikasi. Jadi ini sudah terregistrasi sesuai dengan titik lokasi. Nah, kemudian selanjutnya data ini akan saya konversi menjadi data vektor. Di dalam ArcMap, data vektor disebut juga dengan feature data atau data fitur. Bentuknya ada 3 di sini yang nanti kita gunakan. Yang pertama adalah data titik, yang kedua adalah data garis atau line atau polyline, yang ketiga adalah data area atau polygon. Ya, di materi sudah saya sampaikan, silahkan dibuka lagi perbedaan ketiga jenis data vektor tersebut. Kemudian untuk data-data tersebut apabila sudah kita simpan di dalam software ArcMap akan memiliki ekstensi .shp. Nah, jadi akan saya tunjukkan beberapa data vektor ya yang sudah disusun itu akan memiliki ekstensi SHP. Contohnya adalah ini ya, beberapa contoh memiliki ekstensi SHP. SHP itu apa? Shapefile, file bentuk ya, shapefile. Ya, memang SHP ini ekstensi yang digunakan secara khusus dan spesifik oleh ArcGIS dalam penggunaan data vektor atau fitur data tadi.
kita bisa melihat di sini ada 3 simbol utama SHP ya. Ada yang berbentuk titik, kemudian ada yang berbentuk garis, bisa kita lihat simbolnya. Ada yang berbentuk area. Nah, ini nanti untuk membedakan data vektor atau fitur yang berupa titik, garis, dan area. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah kita akan membuat data yang ada di sini ya. Sebagai contoh saya ambil satu jalan ya, coba. Oh, kebetulan datanya belum teridentifikasi spasial reference-nya ya. Jadi permasalahan ini umumnya timbul ketika melakukan digitasi, kita tidak setting spatial reference. Ya, jadi nanti ada proses ketika kalian membuat shape file baru, kalian perlu melakukan setting spatial reference-nya. Oke, kita lihat secara singkat. Nah, ini adalah contoh bentuk data garis. Data vektor berupa garis ya, atau feature datanya adalah line atau polyline. Kemudian kita lihat lagi yang area, coba ya. Nah, ini area kelurahan. Nah, bisa kita lihat. Dan kemudian yang terakhir adalah titik. Nah, coba kita lihat persebaran titik pasarnya. Nah, oke, jadi tujuan kita praktikum ini adalah membuat ketiga jenis data tersebut sekaligus menginput data atribut atau keterangannya. Data atribut itu apa? Data atribut merupakan keterangan pelengkap atau yang memberikan penjelasan terhadap data spasial, baik itu yang berupa titik, garis, ataupun poligon atau area. Untuk melihat atribut apa saja yang ada di sini, kita bisa melihat di atribut tabel ya. Jadi sebagai contoh untuk data vektor atau feature data, kita bisa lihat atribut tabelnya atau data atributnya dengan cara klik kanan, pilih open attribute table. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan data atribut yang memberikan keterangan terhadap data spasial. Sebagai contoh, saya geser dulu tabelnya. Nah, sebagai contoh kita akan melihat kecamatan. Ini adalah kecamatan Banyumanik ya. Coba kita akan melihat kelurahan Tinjomoyo. Kita coba select. Nah, ini adalah data vektor berupa polygon yang kemudian diberi beberapa keterangan. Salah satunya adalah nama kelurahan Tinjomoyo. Kemudian Tinjomoyo ini juga memiliki keterangan lain seperti data identitas yang biasa dituliskan dalam KTP ya, kodenya. Kemudian ada lagi area, luasan area, dan seterusnya. Kemudian untuk jalan, ya, saya ambil contoh jalan seperti apa atributnya. Nah, di sini ada keterangan panjang jalan. Kemudian kita bisa memberikan keterangan kelas jalan, dan seterusnya. Kemudian kalau titik gimana? Nah, ya ada keterangan nama pasar, kemudian tahun pembuatan pasar. Nah, jadi intinya data atribut adalah data pelengkap yang mana ketika nanti kita susun secara lebih spesifik ya, data atribut tersebut akan dapat kita tampilkan. Selain kita gunakan untuk analisis, kita juga dapat tampilkan sebagai simbol atau keterangan dalam informasi peta. Oke, kita sambil jalan nanti ya belajar itu. Saya hapus dulu supaya kita bisa memulai ke proses pembuatan data vektor. Di sini saya gunakan kecamatan Banyumanik ya. Ada beberapa data vektor yang akan kita buat. Yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang terakhir adalah poligon atau area. Nah, khusus untuk membuat data vektor berupa poligon, nanti akan saya berikan dua metode
utamanya untuk menyusun beberapa area yang terdiri dari beberapa data poligon. Nah, seperti ini data poligonnya ada banyak ya. Masing-masing kelurahan terdiri dari satu feature data poligon. Nah, jadi nanti akan kita susun menggunakan dua metode. Yang pertama kita gambar satu persatu. Yang kedua adalah kita akan menggambar secara keseluruhan satu kecamatan, kemudian akan kita potong mengikuti batasan kelurahannya. Nah, nanti sambil jalan akan sedikit saya terangkan ya, mengapa kok menggunakan dua metode tersebut. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama kita coba susun data vektor yang berupa titik atau poin. Nah, berhubung di sini tidak ada contohnya, mungkin saya akan berikan beberapa titik contoh ya, seperti yang menunjukkan titik kelurahan ya. Nah, sebelumnya untuk membuat data vektor atau shapefile di dalam ArcMap, kita perlu mengaktifkan yang disebut dengan ArcCatalog. ArcCatalog itu ada di salah satu shortcut di dalam toolbar yang seharusnya sudah tampil di dalam ArcMap Anda. Ini ya simbolnya ArcCatalog. Atau apabila tidak keluar, Anda bisa akses melalui Windows, kemudian pilih katalog. Katalog ini semacam Windows Explorer ya, jadi yang menyimpan beberapa data-data, baik itu data spasial ya, yang berupa data vektor ataupun data raster, maupun data-data lain ya, contohnya data tabular. Data tabular yang kita peroleh dari Excel ya misalkan, kemudian akan kita combine dengan atribut yang ada di dalam data vektor, bisa kita akses melalui ArcCatalog. Sama seperti ketika membuat atau akan menginput data, kita perlu melakukan folder connection. Ya, kebetulan di sini saya sudah melakukan folder connection. Apabila Anda belum terkoneksi foldernya, kita perlu connect to folder terlebih dahulu. Connect to folder atau folder connection ini digunakan untuk mempermudah kita mengakses data di dalam drive atau destinasi di luar default home-nya. Nah, jadi kalau kalian tidak setting folder connection, biasanya yang hanya dapat diakses adalah pada home ArcGIS ya, ini secara defaultnya tersimpan di sini. Maka kita perlu koneksikan sesuai destinasi yang kita inginkan. Contohnya di sini, ya ini untuk mengakses connect to folder ya, pilih yang bergambar folder kemudian tanda plus. Contohnya di sini saya akan koneksikan ke folder di drive D. Ya, secara umum akan saya pilih drive D ya, tetapi kita bisa memilih secara spesifik folder mana yang akan kita koneksikan, tetapi saya pilih secara umum. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini kita bisa akses keseluruhan file atau data yang terdapat di dalam drive D. Nah, setelah itu kita buat folder baru untuk menyimpan SHP ya, shapefile atau data vektor yang akan kita buat nanti. Saya akan simpan di dalam folder, bisa di folder, bisa di geodatabase ya, terserah kalian. Contohnya saya akan simpan di geodatabase. Di sini akan saya buat folder baru ya. Pilih klik kanan di geodatabase-nya atau folder ya kalau kalian menggunakan folder. Kemudian pilih new. Oh, sorry. Kalau di dalam geodatabase kita tidak bisa membuat folder. Berarti kita buat di dalam folder ya. Saya ambil contoh di folder praktikum SIG. Nah, di sini sudah ada, saya hapus saja. Klik kanan, pilih new. Kemudian kita pilih yang folder. Jadi saya tadi sedikit terlupa ya. Apabila di geodatabase tidak bisa kita buat folder. Nah, jadi di dalam geodatabase ini apabila kita buka di dalam Windows Explorer yang sesungguhnya, dia tidak akan menampilkan data-data ya,
Nah, seperti ini contohnya, datanya sudah berupa kode-kode yang memiliki banyak ekstensi yang tidak bisa kita akses langsung. Tetapi bedanya apabila kita menggunakan folder, kita bisa membuka foldernya dan kita bisa menginput data secara langsung menggunakan drag and drop. Nah, itu ya tadi kenapa kok kita tidak bisa membuat folder di dalam geodatabase. Oke, di sini sudah muncul satu folder baru. Kita buat dulu yang feature data atau data vektor berupa titik. Mulai sekarang saya sebutnya adalah feature data atau feature type ya. Ada point, ada polyline, ada polygon. Yang pertama kita buat feature berupa point. Klik kanan di folder tempat kita akan menyimpan feature data atau shapefile. Kemudian pilih new, pilih shapefile. Jangan salah pilih ya. Di sini banyak pilihan. Kita bisa membuat folder baru, kita bisa membuat geodatabase baru, kita bisa buat layer baru dan seterusnya. Kita pilih yang shapefile. Nah, setelah itu saya jelaskan satu persatu. Di atas ini ada name. Name ini adalah nama shapefile yang akan kita gunakan. Contohnya tadi ya, kalau saya buka di input data tadi ada kelurahan, ada titik pasar, ada jalan. Nah, itu adalah penamaannya. Shapefile apa yang akan kita namakan ya. Contohnya di sini titik kelurahan. Bentuknya adalah, nah di sini ada feature type, ada berbagai macam. Umumnya saya menggunakan 3 feature type, yaitu point, polyline, atau polygon. Tetapi nanti kalian bisa explore lebih dalam ya, untuk menggunakan multi point atau multi patch. Nah, sementara ini kita gunakan 3 feature type. Kita pilih yang point karena kita akan membuat feature berupa point. Setelah itu kita setting spatial reference ya. Spatial reference ini penting kaitannya dengan referensi spasial dari feature data atau data vektor yang akan kita susun. Seperti tadi kasusnya, ketika saya add data, muncul pemberitahuan atau warning unknown spatial reference. Ya, jadi data itu ketika kita buat, kita belum memasukkan referensi spasial. Meskipun nanti pada akhirnya bisa saja data tersebut kita register spatial reference-nya, tapi untuk mempermudah kalian di suatu saat nanti ya, ketika menggunakan data tersebut kembali, maka jangan lupa kita setting spatial reference-nya. Bisa menggunakan GCS atau UTM. Nah, tetapi di sini saya sesuaikan saja dengan layar ya. Saya gunakan GCS. Setelah itu klik edit, kita pilih spatial reference-nya. Kita pilih WGS 1984 ya. Jadi ini saya gunakan GCS. Kemudian klik OK. Nah, maka akan otomatis muncul baik itu di layer maupun di folder tempat kita membuat shapefile baru. Apabila di sini tidak muncul, nah kita bisa langsung input dari R-Catalog ya. Kita drag and drop. Kemudian untuk memulai proses digitasi atau menggambar feature berupa titik menggunakan data raster yang ada di sini, kita perlu mengaktifkan toolbar editor. Di sini ya, apabila toolbar Anda belum aktif, Anda bisa aktifkan dengan cara klik kanan, pilih yang editor. Ini ya, toolbar editor ini digunakan untuk mengedit data feature seperti titik, polyline maupun polygon. Kemudian kita aktifkan dulu layer titiknya atau layer yang akan kita gambar atau kita digitasi. Kemudian pilih editor dan start editing. Start editing adalah kita memulai melakukan editing. Nah, kita perhatikan ya tadi dalam posisi off atau tidak edit, tools-tools yang
ada di sini tidak dapat kita akses, tetapi setelah kita melakukan start editing, ada beberapa tools yang dapat kita akses atau shortcut ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita aktivasi start editing, kita perlu mengaktifkan create feature. Ya, kita pilih yang tombol yang ada di sini ya, atau kalau tidak ada, bisa pilih editor, pilih editing Windows, pilih create feature. Nah, kemudian kita, di sini ada pilihan ya, create feature, dan ada construction tools. Kita klik dulu feature-nya yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini akan muncul construction tools-nya. Jadi bentuknya mau seperti apa? Di sini ada dua ya, ada point at the end of line. Jadi saya pilih yang point. Nah, Anda perhatikan kursornya di sini berubah ya, kursornya sudah ada titik yang siap kita gambar atau kita tempelkan. Oke, kita langsung mulai. Caranya cukup simpel ya. Anda cukup melakukan klik kiri satu kali pada area yang akan Anda tambahkan titik atau Anda digitasi ya. Area yang akan digitasi itu cukup Anda klik satu kali. Contohnya di sini, Kelurahan Tinjomoyo. Klik satu kali, kemudian Kelurahan Ngesrep, dan seterusnya. Jadi titik-titik ini kita anggap saja digunakan untuk memberikan keterangan titik-titik kelurahan yang ada di Kecamatan Bayumanik ya. Karena contoh data rasternya tidak memiliki unsur titik secara spesifik, contohnya pasar atau titik persebaran fasilitas. Jadi saya gunakan sebagai contoh adalah titik kelurahan. Setelah itu, ya bisa kita lihat ya, saya matikan dulu layar rasternya. Ada beberapa titik. Nah, kemudian apabila Anda ada kesalahan dalam menggambar atau digitasi, contohnya ya, saya salah menginput titik di sini, kemudian salah lagi di sini, kita bisa menghapus feature datanya dengan cara pilih yang ada di sini ya, select elements, atau bisa pilih yang select feature, kemudian Anda klik feature yang salah, kemudian Anda delete ya, di keyboard Anda ketik delete. Setelah itu Anda bisa melanjutkan digitasi, atau kalau sudah selesai kita pilih editor, save edit, kemudian pilih lagi editor, stop editing. Nah, jadi pastikan setelah Anda selesai melakukan digitasi, baik itu feature berbentuk titik, garis maupun poligon, setelah selesai semua Anda pastikan harus save dan stop editing agar tersimpan. Taunya tersimpan bagaimana? Yang pertama kita bisa mengetahui dari data view atau kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini sudah ada keterangan beberapa titik. Nah, titik-titik inilah yang nantinya akan kita berikan keterangan tambahan atau data atribut. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke digitasi feature data polyline yang kedua ya. Stepnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Kita create new shapefile, klik kanan, new, pilih shapefile. Yang membedakan di sini adalah feature type-nya. Kita pilih yang polyline. Di sini saya akan mendigitasi atau menggambar jaringan jalan. Maka saya beri nama jalan. Kemudian jangan lupa setting spatial reference-nya. Nah, di sini ada tips ya. Seperti ini contohnya. Apabila Anda ingin mendapatkan akses dengan cepat ya melalui favorit, bisa Anda cari dulu sistem koordinatnya, kemudian pilih add to favorite ya, nanti akan muncul di favorit. Jadi
akan mempermudah. Di sini saya masukkan dua sistem koordinat yang sering dipakai, yaitu GCS dan UTM. Setelah itu klik OK dan OK lagi. Nah, maka otomatis muncul di sini ya. Caranya sama seperti tadi, melalui toolbar editor, kita klik editor, kemudian pilih start editing. Nah, di create feature pastikan kita klik yang jalan, jangan yang titik ya, pilih yang jalan, atau shape file mana yang akan kita digitasi. Nah, kemudian di sini ada pilihan construction tools-nya, ada line, ada rectangle, ada circle, dan seterusnya. Untuk membuat jaringan jalan kita bisa gunakan line. Untuk tipe line, kapan penggunaannya? Bermacam-macam ya. Contohnya kita melakukan digitasi bangunan, kita bisa menggunakan rectangle. Tetapi untuk feature data berupa polyline itu bersifat dua dimensi. Jadi kita tidak bisa melakukan bersifat satu dimensi. Jadi kita tidak bisa melakukan perhitungan luasan ya, hanya bisa menghitung panjang atau jarak. Tetapi tetap bisa kita gambar sebagai satu area tertutup meskipun tidak bisa kita hitung luasannya. Kita pilih saja yang lain karena saya akan mendigitasi jalan berupa line. Kita lihat dulu di keterangan ada 4 kelas jalan ya. Ada jalan desa, jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan tol. Oke, di sini saya akan memberikan tips ketika melakukan digitasi jalan atau objek apapun yang kira-kira memiliki klasifikasi ya, seperti jalan ya. Kan ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lingkungan, dan seterusnya. Kita digitasi secara urut. Nah, maksudnya bagaimana? Kita digitasi satu kelas jalan terlebih dahulu. Misalkan di sini jalan tol, kita selesaikan dulu semua jalan tolnya. Ini ya, jalan tol yang berwarna kuning. Setelah itu baru kita lanjut ke jalan nasional. Kita selesaikan dulu jalan nasional ini ya, jalan yang tebal ini atau jalan provinsi. Kemudian kita lanjut lagi ke kelas jalan selanjutnya, yaitu jalan provinsi. Dan yang terakhir adalah jalan desa. Ini ya, jalan desa yang kecil-kecil di dalam. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita menambahkan atribut. Nah, jadi kita digit urut ya, boleh dari kelas yang paling kecil dulu ke yang paling besar, atau random tetapi diurutkan. Jadi selesaikan dulu satu kelas jalan baru dilanjutkan. Oke, saya mulai dengan jalan tol terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mempercepat proses digitasi, saya hanya akan digit jalan tol dan jalan nasional ya, untuk mempercepat proses ya. Atau 3 deh, dengan jalan provinsi. Saya mulai dulu dari jalan tol. Oke, jalan tol kita mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk melakukan digitasi seperti apa? Sama seperti kita menggambar feature titik tadi ya, atau digit titik. Kita cukup klik satu kali pada area yang akan kita gambar. Selanjutnya, setelah terkunci seperti ini, kita lanjutkan untuk menggambar mengikuti jaringan jalannya ya. Jadi kita klik, kemudian kita geser atau kita ikuti jaringan jalannya. Jadi sebetulnya hanya cukup klik satu kali saja untuk menggambar. Ini apabila kurang terlihat, saya ganti jalannya menjadi yang agak tebal ya. Sebentar, masih kurang terlihat. Oh, karena saya ganti simbolnya ketika melakukan editing. Coba saya stop dulu. Saya ulangi ya.
Oke. Oke, saya ulangi untuk mendigitasi jalan. Untuk bisa melihat, kita bisa ganti simbolnya terlebih dahulu ya. Klik satu kali di bagian simbol seperti ini. Kemudian kita pilih simbol yang akan kita gunakan. Ini contohnya expressway. Ini kurang lebih mirip ya simbolnya. Kemudian klik OK. Baru kita mulai editor, start editing. Pilih feature yang jalan, kemudian construction tools-nya yang berupa line. Kemudian kita mulai menggambar. Nah, jadi ini sudah mulai terlihat ya bentuknya. Untuk melakukan digitasi seperti ini memang diperlukan ketelitian agar data yang dihasilkan akurat ya. Nah, jadi memang untuk melakukan digitasi harus sangat-sangat teliti dan sabar. Untuk mendigit jalan, Anda bisa mendigit per ruas jalan. Nah, itu salah satunya untuk mempermudah ya. Atau bisa melakukan digitasi secara random. Nah, tetapi saran saya untuk mempermudah per satu ruas jalan. Nah, kemudian bagaimana jika Anda salah seperti ini? Kita bisa undo menggunakan tombol shortcut yang ada di sini, atau di keyboard itu bisa pilih Ctrl Z. Ya, jadi ditekan bersamaan Ctrl Z ya apabila salah. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mendigitasi. Apabila sudah selesai sampai kepada titik akhir, kita double klik saja untuk menyelesaikan. Ya, klik-klik. Ini adalah feature data berupa line. Yang pertama kali kita gambar ya untuk shapefile jalan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, seperti ini apabila salah, saya ulangi lagi. Oke, apabila ada yang bertanya, bagaimana cara melakukan zoom in dan zoom out? Saran saya untuk mempermudah gunakan mouse. Ya, jadi di mouse itu ada scroll. Scroll ini dapat kita gunakan untuk dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi zoom, baik itu zoom in maupun zoom out dengan cara scroll ke atas atau scroll ke bawah. Yang kedua, apabila kita tekan tombol scrollnya, kita dapat menggunakan fitur panning atau kita menggeser data view-nya. Nah, jadi saran saya gunakan mouse ya untuk mendapatkan atau mempercepat kerja kalian. Oke, apabila sudah selesai bisa kita double klik atau klik satu kali di area yang kita akan akhiri, kemudian klik kanan pilih finish sketch. Oke, ini ruas jalan kedua. Saya lanjutkan lagi.
warnanya saya ganti dulu ya, nah, supaya terlihat. Oke, saya lanjutkan. Simbol ini juga bisa kita ganti ketebalannya. Selain warna, bentuk, kita juga dapat ganti ketebalannya. Oke, ingat tadi ya, kita selesaikan satu kelas jalan terlebih dahulu untuk mempermudah pemberian data atribut. Nah, sudah ya, jalan tol sudah selesai. Saya kembalikan dulu simbolnya. Nah, ini adalah jalan tol. Save dulu, kemudian stop edit. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan untuk digitasi jalan nasional ya. Untuk kelas jalan yang kedua, jalan nasional adalah ruas jalan yang melintang di sebelah tengah sini ya. Oke, caranya sama, kita pilih editor, kemudian start editing. Setelah itu kita aktifkan feature jalan, kemudian pilih construction tools-nya yang lain. Prinsipnya sama, kita lakukan digitasi. Mungkin video ini akan cukup panjang ya, jadi Anda bisa skip ya apabila Anda merasa sudah paham untuk melakukan digitasi. Anda bisa skip prosesnya. Saya tidak akan mempercepat video ini karena di tengah-tengah melakukan digitasi mungkin saja saya memberikan tips ya yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Hanya ada satu ruas jalan, kemudian ada jalan bercabang. Ini adalah Gombel Baru dan Gombel Lama nih kalau kalian tahu. Oke, setelah itu yang ketiga adalah jalan provinsi. Ini ada banyak jalan provinsi ya. Saya pilih beberapa. Yang pertama adalah jalan yang ada di sini. Kemudian oke, mungkin untuk contoh saya hanya berikan dua ruas jalan ya. Nah, jadi ini adalah untuk melakukan digitasi feature data berupa garis. Contohnya di sini adalah jaringan jalan dengan 3 kelas jalan. Nah, bisa kita lihat di attribute table ada beberapa ruas jalan ya. Nah, bisa kita lihat ini sudah saya urutkan dari jalan tol
ya, jalan tol sampai sini. Kemudian ini adalah jalan provinsi. Kemudian yang terakhir adalah jalan nasional dulu, baru jalan provinsi. Nah, nanti kita akan tambahkan satu keterangan yang mendefinisikan atau menggambarkan kelas jalannya. Saya lanjut lagi ke pembuatan feature polygon atau data vektor berupa polygon menggunakan dua cara. Saya matikan dulu titik dan jalannya agar datanya terlihat lebih jelas ya. Caranya masih sama, kita buat dulu polygon menggunakan new shapefile ya, jadi kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih shapefile. Di bagian feature tab-nya kita ganti yang polygon. Nah, kemudian saya berikan keterangan kelurahan. Kemudian kita ganti spasial reference-nya. Nah, referensi spasial ini dapat juga kita lakukan transformasi proyeksi atau kita ubah dari GCS ke UTM atau sebaliknya UTM ke GCS. Jadi sebetulnya tidak masalah kita mau gunakan GCS atau UTM, karena nanti ketika sudah jadi bisa kita lakukan transformasi atau kita ubah. Setelah itu klik OK. Dan di sini akan saya jelaskan dua cara untuk melakukan pembuatan data polygon, khususnya untuk kasus seperti ini ya. Kita akan membuat batas administrasi kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa kelurahan. Ada dua metode. Yang pertama, kita digitasi satu persatu kelurahannya. Yang kedua adalah kita digitasi satu kecamatan atau kita gambar satu kecamatan, kemudian kita potong berdasarkan batasan kelurahannya. Jadi ada kelebihan maupun kekurangan ya dari masing-masing metode tersebut. Yaitu apabila kita digitasi satu persatu, maka kemungkinan bisa terjadi yang disebut dengan gap atau overlapping. Gap itu contohnya, ya saya langsung contohkan ya. Oke, saya misalkan buat sebuah objek. Misalkan seperti ini. Ini satu kelurahan ya. Kemudian saya akan buat kelurahan kedua. Nah, ini adalah yang disebut dengan gap. Gap ini di dalam penataan ruang atau peraturan penataan ruang atau khususnya secara spesifik dalam zonasi perkotaan biasanya akan menimbulkan permasalahan ya, karena statusnya tidak jelas, batas administrasinya tidak jelas. Tanah ini masuk kemana atau lahan ini masuk kemana. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Maka digunakanlah metode yang kedua yang memang mempermudah kita agar tidak terjadi permasalahan gap atau overlap. Overlap itu contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi memotong batasan yang ada di feature data di sebelahnya. Ya, ini yang disebut dengan overlap. Overlap ini juga dapat menjadi masalah ya. Contohnya adalah luasan kelurahan A dan luasan kelurahan B. Apabila dihitung jika terjadi overlap, maka luasan kelurahan B akan memiliki luas yang lebih banyak dibandingkan luasan yang seharusnya. Ya, tentunya akan menjadi permasalahan. Sebetulnya apabila kita teliti ya, kita bisa saja melakukan digitasi per kelurahan satu persatu. Nah, tetapi saya lebih prefer gunakan metode yang kedua, yaitu cut polygon atau istilahnya potong kue ya. Jadi saya akan gambar satu area terlebih dahulu. Sini saya contohkan ya, satu area terlebih dahulu. Kemudian area ini akan saya potong menjadi beberapa bagian ya. Jadi menggunakan feature
fitur cut polygon tool. Nah, jadi prinsipnya kita potong area poligonnya. Kelebihannya adalah datanya menjadi sangat presisi ya. Jadi tidak akan ada gap ataupun overlap. Tetapi kekurangannya apabila kita tidak teliti, terkadang terjadi kesalahan memotong. Seperti ini contohnya. Dan terjadi kegagalan apabila tidak teliti. Oke, saya clear dulu ya tabelnya. Kemudian saya akan berikan contoh satu persatu. Yang pertama, menggunakan metode yang pertama ya, kita digitasi satu persatu kelurahan. Saya digit dulu Kelurahan Tinjomoyo. Oke, saya digitnya tidak terlalu rapi ya, tetapi nanti Anda bisa praktekkan untuk melakukan digitasi dengan lebih rapi. Sambil saya jelaskan, di masing-masing titik tempat kita melakukan digitasi itu nanti akan menjadi sebuah vertex ya, istilahnya disebut dengan vertex. Kemudian antara kedua titik itu akan menjadi edge. Nah, fungsi edge dan vertex ini digunakan untuk salah satunya adalah feature snapping atau menempel secara otomatis. Nah, jadi di sini ya, kita apabila menggambar, terkadang kita butuh masing-masing fitur tersebut atau feature snapping tersebut untuk mempermudah. Contohnya seperti ini, saya sudah selesai menggambar satu area. Kemudian saya akan menggambar area selanjutnya. Nah, untuk mempermudah, ini yang saya sebut dengan vertex dan edge tadi ya. Ada vertex, ada edge. Supaya ada vertex, ada edge. Vertex ini adalah titik-titik tempat saya melakukan digitasi. Edge adalah garis yang menghubungkan. Nah, edge maupun vertex ini di ArcGIS 10.4 atau 5 feature snapping ini sudah muncul secara otomatis ya. Jadi mempermudah kita melakukan digitasi. Apabila belum aktif, kita bisa pilih editor, kemudian masuk ke snapping, pilih snapping toolbar. Ya, di sini bisa kita matikan atau kita aktifkan. Ini sangat berguna untuk kita menelusuri di mana saja vertex tempat kita menggambar. Nah, jadi ini untuk meminimalisasi terjadinya gap maupun overlap. Meskipun gap atau overlap itu dapat kita atasi ya. Jadi ada satu analisis yang dapat kita gunakan untuk mengatasi baik itu terjadinya gap maupun overlap di dalam data poligon ya, khususnya untuk menggambar batas administrasi. Nah, cara ini bisa kita lakukan, ini metode pertama ya, tetapi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan metode kedua yang nanti akan saya jelaskan. Karena kita harus mengurutkan satu persatu di mana vertexnya. Oke, ini kelebihan ya. Nah, jadi ini metode yang pertama, kita digit satu persatu. Ya, metode pertama ya, Anda bisa lanjutkan sampai selesai. Atau bisa kita gunakan metode kedua yaitu cut polygon, atau kita potong poligon ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Istilahnya potong kue. Saya hapus dulu ya.
Jadi di sini saya hanya menjelaskan perbedaannya. Tapi lebih sering saya gunakan yang metode kedua. Tapi sebetulnya tidak selalu ya, tergantung ya. Seperti contohnya untuk membagi batas-batas kelurahan dalam satu kecamatan, saya cenderung menggunakan cara yang kedua atau cut polygon untuk mempermudah. Jadi saya gambar dulu satu kecamatan, kemudian saya potong areanya. Tetapi kalau membutuhkan eh, digitasi yang lebih spesifik ya, misalkan digitasi bangunan atau zona-zona, ya mungkin bisa dilakukan tanpa menggunakan cut polygon atau metode yang pertama. Jadi tergantung kepada kebutuhan. Nah, metode yang kedua adalah kita gambar dulu satu area full kecamatannya. Kalian jangan lupa ya, ketika ingin menggambar pastikan editor start editing, kemudian di create feature pilih dulu data yang akan diedit, kemudian pilih construction toolsnya supaya bisa aktif. Kalau ada yang salah bisa undo atau Ctrl Z ya di keyboard. Nah, biasanya dengan mempelajari pemetaan seperti ini, Anda akan mengetahui ya, atau mengidentifikasi objek-objek. Contohnya area yang berkelok seperti ini umumnya batas geografisnya adalah sungai. Ya, jadi batas administrasinya itu menggunakan batas alam berupa sungai. Meskipun tidak selalu ya, tapi dilihat dari polanya umumnya seperti itu. Di sini harus sangat berhati-hati. Kalau belum selesai, jangan sampai Anda double klik. Ya, itu akan menyelesaikan pekerjaan digitasi atau editing data spasial. Wow, masih panjang ya.
Oke, sudah saya digitasi satu kecamatan. Kemudian selanjutnya untuk melakukan cut polygon atau kita potong poligonnya ada beberapa tips. Yang pertama, ya kita simpan dulu ya, stop edit. Yang pertama adalah ganti simbolnya menggunakan yang tidak berwarna atau fill colornya kita gunakan yang no color. Kemudian outline colornya bisa kita gunakan warna yang mencolok ya agar mudah dilihat, contohnya merah. Kemudian ketebalannya kita setting yang agak tebal, tidak apa-apa. Setelah itu klik OK. Nah, ini akan terlihat area yang akan kita lakukan cut polygon. Nah, tips yang kedua, kita aktifkan atribut table. Selanjutnya, kita mulai proses cut polygon. Pilih editor, start editing. Kemudian langsung saja bisa kita klik cut polygon tool. Nah, untuk melakukan cut polygon, kita perlu melakukan seleksi feature datanya. Di sini ada satu feature data yang sudah kita buat tadi ya. Kita aktifasi dulu atau kita seleksi, baru kita bisa melakukan cut polygon. Nah, nanti ada tips yang perlu Anda lakukan, yaitu untuk melakukan cut polygon, usahakan seluruh data yang ada di sini terseleksi. Caranya bagaimana? Kita bisa klik table option, kemudian kita pilih select all. Ya, jadi pastikan sebelum memotong, pastikan harus terselect all dulu ya. Yang pertama, mulai dari kelurahan yang paling atas ya, Kelurahan Tinjomoyo. Prinsipnya sama seperti digitasi ya, kita gambar, tetapi yang kita potong titiknya harus memotong ya. Saya jelaskan dulu konsepnya. Jadi prinsipnya area yang kita potong itu tidak boleh seperti ini contohnya. Nah, jadi titiknya itu tidak sampai ke ujung, tidak saling menempel atau tidak snapping. Ini akan gagal. Atau contohnya tidak terseleksi ya, misalkan. Nah, ini juga kita tidak bisa melakukan cut polygon. Atau misalkan sudah terseleksi, sudah kita potong. Nah, kemudian ada daerah yang tidak terseleksi dan sebagian terseleksi kemudian akan kita potong. Ini juga akan gagal. Jadi pastikan tadi ya, tips-tipsnya adalah selalu lakukan select all sebelum melakukan cut polygon. Oke, saya hapus dulu. Nah, oke, kita mulai yang pertama. Kita select datanya dulu. Kita aktifkan peta dasarnya. Kemudian pilih cut polygon. Nah, ingat ya, areanya harus bersinggungan dengan data yang dipotong. Boleh melebihi atau boleh pas, tetapi tidak boleh kurang. Ya, saya ambil contoh yang pas. Sudah terpotong satu area, kemudian kita select all lagi ya, meskipun sudah terseleksi tetap kita lakukan select all karena terkadang lupa mengaktifkan, kemudian gagal melakukan cut polygon. Pilih select all lagi.
Baik, sudah semua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kelurahan. Nah, kalau sudah, pilih editor, stop editing, kemudian klik yes untuk menyimpan. Nah, jadi ini adalah fitur cut polygons ya, akan lebih presisi. Ya tadi meskipun saya melakukan pemotongan atau digitasinya itu tidak detail ya, tidak akurat, tetapi maksud saya di sini adalah hasilnya lebih presisi dengan tidak adanya gap maupun overlap. Oke, jadi itu dua metode untuk menggambar file polygon. Nah, langkah selanjutnya setelah semua kita susun ya, kita buat, kita bisa mengganti simbolnya. Contoh di sini ya, kelurahan. Ya tadi simbol di sini kita gunakan hanya untuk melakukan digitasi supaya lebih terlihat. Di sini akan saya ganti simbolnya. Nah, simbol ini bisa kita detailkan lagi nanti sesuai dengan data atributnya. Maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun data atribut. Ya, jadi data atribut yang kita tambahkan adalah untuk data titik saya akan tambahkan keterangan nama kelurahan. Kemudian untuk feature jalan saya akan berikan atribut berupa nama atau kelas jalan, dan yang terakhir adalah untuk feature berupa polygon akan saya berikan nama kelurahan. Saya aktifkan lagi layer rasternya untuk dijadikan acuan. Oke, saya berikan nama satu persatu. Untuk memberikan nama atau menambahkan data atribut, kita buka dulu atribut tabel. Setelah itu pastikan kondisi editing ini dalam keadaan stop atau tidak berjalan. Karena kalau kondisinya berjalan, kita tidak akan bisa menambahkan satu kolom baru. Kolom di sini disebut dengan field, F-I-E-L-D ini ya. Nah, kalau posisi editornya ini start, nah kita tidak bisa tambahkan field baru. Oke, jadi harus off dulu, harus stop. Baik ya, untuk menambahkan field baru, caranya tadi kita pilih table option, kita pilih yang add field. Nah, kemudian di sini ada beberapa type dari field. Ada short integer, long integer, float, double, text, dan date. Short dan long integer ini digunakan untuk data atribut berupa angka. Contohnya untuk data titik ya koordinat ya, koordinat X atau Y itu contohnya. Atau kalau untuk data lain misalkan panjang atau luasan, nah itu menggunakan angka semua. Bedanya short dengan long adalah panjang karakternya. Ya, untuk yang long itu digunakan untuk karakter yang lebih panjang. Kemudian ada float dan double. Ini sama angka, tetapi angka yang bisa menggambarkan sampai dengan desimal. Jadi ada keterangan komanya, ada desimalnya. Jadi bedanya dengan short dan long integer adalah kalau short dan long integer itu merupakan angka bulat ya, tidak ada desimal. Tetapi float dan double itu angkanya desimal. Kemudian teks itu untuk kita gunakan untuk menambahkan data atribut berupa tulisannya atau teks. Yang terakhir adalah date, ya, digunakan untuk memberikan tanggal sesuai dengan namanya. Data titik di sini saya berikan dulu contoh menambahkan data atribut berupa angka ya, contohnya koordinat. Nama di sini adalah nama fieldnya ya. Coba saya berikan nama longitude atau long. Setelah itu kita klik
Nah, kita pilih tipenya boleh yang short, boleh yang long. Ya, untuk lebih aman kita pilih yang long integer. Kemudian kita klik OK. Akan tambah satu field baru. Nah, kita tidak bisa, atau sebetulnya bisa mengisikan secara manual longitude ataupun nanti latitude-nya, tetapi di sini ada tools khusus ya untuk mengisi secara otomatis ya. Caranya adalah kita blok, kita klik fieldnya, kemudian kita klik kanan, pilih calculate geometry, kemudian kita klik yes. Nah, di sini ada pilihan X coordinate point dan Y coordinate of point. Longitude itu X atau Y, sebentar saya lupa. Oke, longitude adalah X. Nah, jadi di sini kita pilih yang X coordinate of point. Jadi secara otomatis nanti data atribut yang keluar di sini itu akan terisi secara otomatis menggunakan fitur calculate geometry. Unitnya di sini bisa kita tentukan decimal degree. Oke, tinggal kita pilih propertinya X coordinate of point, kemudian oke. Nah, ini ya longitude-nya. Atau kalau kita gunakan data yang double ya, contohnya field yang double atau float tadi ya. Oke, bisa menambahkan angka yang lebih detail. Nah, jadi ini bedanya tadi long integer dan double. Saya hapus saja yang oke. Selanjutnya kita berikan keterangan latitude, tambahkan field baru. Saya beri nama di sini lat. Sama kita gunakan tipenya yang double, kemudian klik OK. Kemudian tinggal kita calculate geometry. Pilih di sini yang Y coordinate of point. Nah, jadi latitude itu adalah Y. Oke ya, ini jadi titik koordinatnya dengan longitude dan latitude sebagai berikut. Cara melihatnya bagaimana? Kita bisa melakukan select datanya. Ya, kita seleksi ya. Kemudian datanya akan terseleksi, kemudian kita bisa mengetahui longitude maupun latitude-nya. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan data keterangan berupa teks ya, contohnya nama kelurahan. Di sini untuk spasi tidak bisa difungsikan ya, kita harus gunakan huruf yang bersambung atau bisa kita gunakan underscore. Nama kelurahan, pilih yang teks. Nah, di sini ada field properties dengan panjang 50. Ini adalah karakter yang dapat kita ketikkan. Semakin panjang berarti kita membutuhkan length yang semakin panjang pula atau karakternya semakin banyak. Tapi saya rasa di sini karakternya tidak terlalu panjang ya, mungkin 20 karakter cukup. Nah, di sini tips yang selanjutnya. Tadi untuk menambahkan field, Anda harus ingat posisi editing harus dalam keadaan off. Nah, kemudian untuk calculate geometry bisa dalam keadaan on maupun off. Ya, jadi bisa start editing maupun stop editing. Kemudian untuk menambahkan keterangan di dalam baris di fieldnya, posisi editing harus dalam keadaan berjalan atau start editing ya. Seperti ini contohnya, kita tidak bisa menambahkan keterangan apapun. Maka start editing dulu. Pilih editor start editing, baru kita bisa double klik di baris yang akan kita tambahkan datanya atau keterangan. Kemudian kita ketikkan datanya. Contohnya di sini adalah Tinjo Moyo. Setelah itu
enter. Kemudian kita lihat lagi titik yang kedua, bisa kita klik titiknya, atau lebih aman kita pilih yang ada di atribut tabelnya saja. Karena kalau kita klik yang ada di sini, kemungkinan bisa bergeser ya. Jadi harus sangat berhati-hati. Saran saya lebih aman pilih atau melakukan seleksi itu menggunakan yang ada di dalam atribut tabel. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah sumur foto. Kemudian serondol kulon. Kalau sudah terinput semua data atributnya, kita stop lagi ya, stop editing dan save edit. Oke, jadi sudah memiliki keterangan nama kelurahan. Nah, ini atributnya sudah ada atribut berupa koordinat dan nama kelurahan. Baik, saya lanjutkan untuk fitur yang kedua, yaitu jalan. Akan saya tambahkan atributnya. Caranya sama, klik kanan, pilih Open Attribute Table. Nah, di sini tadi kita sudah digitasi secara urut ya, menyesuaikan kelas jalannya. Ada jalan tol, kemudian jalan nasional. Ini jalan nasional ada 2 ruas, dan jalan provinsi ada 3 ruas. Nah, kita tambahkan field dengan keterangan kelas jalan. Nah, pilih yang teks. Karena sudah urut, jadi kita menambahkan keterangannya lebih mudah. Kita aktifkan dulu editing. Kemudian kita pilih feature yang akan kita tambahkan keterangan. Kita bisa ketikkan satu persatu atau bisa kita copy ya. Kita select semua, kita pilih Ctrl C, kemudian Ctrl V. Sampai di sini ya. Oke, setelah itu untuk garis yang ini adalah jalan nasional. Ctrl C, Ctrl V, yang terakhir adalah jalan provinsi. Saya copy. Oke, kalau sudah pilih editor, stop editing. Kita bisa melakukan calculate geometri juga. Contohnya untuk menghitung panjang ya. Panjang jalan.
Kita buat field baru berupa panjang jalan dengan nama panjang jalan. Kemudian kita pilih atau klik kanan di kolom panjang ini. Kemudian pilih calculate geometry. Nah, di sini ada keterangan disable. Kenapa disable? Karena koordinat yang saya gunakan itu menggunakan koordinat GCS dengan satuan desimal degree. Nah, umumnya panjang ini bisa kita hitung menggunakan calculate geometry apabila koordinat yang digunakan adalah UTM dengan satuan meter. Ya, prinsipnya seperti ini ya. Nanti kalau kalian suatu saat mendigitasi menggunakan referensi spasial UTM, Anda bisa lakukan calculate geometry. Atau sebetulnya nanti data ini bisa Anda transformasikan, Anda proyeksikan ke sistem koordinat UTM, kemudian Anda tambahkan. Yaitu next time ya kita pelajari ya. Setelah itu yang terakhir, kelurahan. Saya setting ke hollow dulu ya, supaya kita bisa lihat peta dasarnya. Caranya sama, open atribut tabel, add field. Pilih yang teks. Sama seperti kasusnya tadi ya untuk jalan. Untuk feature polygon, kita bisa melakukan perhitungan luasan area. Tetapi apabila sudah dikonversi menggunakan sistem koordinat UTM. Nyalakan editornya, kemudian kita seleksi satu persatu. Baik, kalau sudah kita stop editing. Jangan lupa save edit. Oke, sudah selesai ya untuk menambahkan data atribut. Nah, kemudian dengan data atribut ini kita bisa memainkan simbolnya. Nah, contohnya untuk titik kelurahan seperti ini, apabila kita ingin menggambarkan titik yang berbeda-beda atau dengan warna yang berbeda-beda, kita bisa atur simbolisasinya dengan cara double klik di layer titik kelurahan. Nah, kemudian pilih simbologi. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang macam-macam. Untuk membuat simbologi yang berbeda-beda, kita pilih yang kategoris. Nah, kemudian di sini ada value field. Nah, kita gunakan field yang mana? Contohnya di sini nama kelurahan. Nah, kemudian akan saya gunakan warna yang random. Ini ya contohnya.
Kemudian pilih yang add all value. Nah, oke, kemudian saya klik oke. Nah, jadi akan muncul simbol yang berbeda-beda ya. Contohnya ini warnanya berbeda-beda. Nah, simbol ini juga yang nanti akan dimunculkan di dalam ITP atau informasi tepi peta ya, berupa legenda itu. Kemudian yang kedua jalan, caranya sama, kita bisa double klik. Kemudian masuk ke simbologi, pilih kategoris. Di sini pilih kelas jalan. Nah, di sini ada simbol yang sudah aktif, kita matikan saja. Selanjutnya pilih yang add all values. Nah, ini bisa kita atur ya untuk jalan tol, bisa double klik di simbol yang sebelah sini. Kemudian nah di sini ada yang template-nya yang bisa kita gunakan ya. Contohnya ini adalah expressway, ini jalan tol. Kemudian jalan provinsi berwarna merah. Saya gunakan template aja lah biar cepat. Setelah itu klik OK. Ini ya contohnya ya. Oh sorry, ini terbalik ya. Jalan provinsinya kok lebih tebal. Saya geser dulu ya. Ini bisa digeser. Jalan provinsi lebih tipis. Nah, ini contohnya. Yang terakhir, simbolisasi kelurahan ya. Masuk ke simbologi, kategoris, pilih yang unique values, kemudian nama kelurahan. Jadi tadi prinsipnya sama, menggunakan unique value semua. Kalau tidak suka warnanya bisa diganti manual, atau sebelum menambahkan add all values bisa pilih di color ramp-nya. Saya pilih random ya. Oke, klik. Nah, ini adalah hasil digitasi, baik itu data vektor berupa titik, garis maupun kelurahan. Jadi step-stepnya melakukan digitasi tidak ada yang saya skip ya. Jadi full saya tampilkan satu persatu stepnya. Semoga Anda bisa mengikuti. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan labeling. Saya matikan saja yang titik ini ya, tidak terlalu digunakan ya, karena di sini sudah ada keterangan nama kelurahan. Saya bisa menggunakan labeling untuk menambahkan keterangan feature data di sini. Caranya adalah klik kanan, pilih properties, kemudian pilih labels. Ini contohnya kita gunakan untuk menampilkan keterangan nama di batas administrasi. Kemudian kita aktifkan yang label features in this layer. Kemudian di sini label fieldnya kita ganti sesuai field keterangan yang akan kita tampilkan labelingnya. Contohnya adalah nama kelurahan ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi akan muncul di sini. Kita bisa atur besar kecilnya, ukuran hurufnya. Jadi apabila Anda perhatikan ini ada untuk mengatur besar kecil ukuran hurufnya. Oke, saya kira itu. Semoga Anda bisa mempraktikkan cara melakukan digitasi. Bahannya akan saya sampaikan juga ya, akan saya share ke kalian dengan bahan yang sama yang sudah saya rektifikasi. Silahkan Anda melakukan proses digitasi atau menggambar data berupa titik, jalan maupun poligon. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.